Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan, saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini, kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-29 hingga ayatnya yang ke-34. Namun sebelum itu, saya mengundang kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari yang selalu sehat dan nyaman dan menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan akan firman-Mu. Tuhan memberkati, biarlah apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, semuanya itu boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Dan kami dapat melakukannya dimanapun kami berada Tuhan. Mengampuni salah dan dosa kami, dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 hingga 34. Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 hingga ayatnya yang ke-34 di bawah perikop Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksudkan ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, inilah anak Allah." Demikian juga akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi bersungguh-sungguh mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dan berjumpa kembali. Kita hari membahas kitab Injil Yohanes. Terlebih khusus kita membahas tentang kesaksian Yohanes Pembaptis terkait Yesus Kristus anak domba Allah. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pasal ini di dalam ayatnya yang ke-29 hingga ayatnya yang ke-34, di situ benar-benar ditunjukkan kesaksian Yohanes Pembaptis terkait anak Allah atau Yesus Kristus itu sendiri. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah apa maksud penyebutan dari Yohanes Pembaptis tentang anak domba Allah. Pada zaman dahulu, domba dikenal sebagai bentuk persembahan atau hewan persembahan yang paling suci dan kudus. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena anak domba itu jenis hewan kurban yang dipakai Allah, umat Allah, pada saat Allah hendak membebaskan mereka dari tanah Mesir. Jadi anak domba itu sebagai lambang yang betul-betul membebaskan, menguduskan, menyucikan mereka dari segala perbudakan dosa-dosa. Lalu pasal lainnya juga membahas bagaimana Allah meminta umat Israel membawa ke padang gurun anak domba yang merupakan kurban penghapus dosa mereka. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu hal ini merupakan suatu ketentuan yang sudah tertanam ya dalam umat Israel
tentang anak domba itu sebagai kurban penyucian, kurban penghilang dosa, kurban kekudusan dan sebagainya. Saat ini Yohanes Pembaptis dalam kitab Perjanjian Baru di Injil ini, ia menggunakan kembali anak domba Allah sebagai bentuk penjelasan yang ada dalam Perjanjian Lama. Jadi menjelaskan kembali bahwa Yesus Kristus itu adalah anak domba Allah yang akan datang menyucikan, menguduskan, membersihkan ketong semua dari segala dosa-dosa. Yang kedua, kesaksian Yohanes Pembaptis mau meyakinkan setiap orang yang ada bahwa baptisan yang dilakukan adalah sebagai sakramen yang melambangkan apa yang sudah diperintahkan Allah di dalam kitabnya, dan baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis merupakan suatu yang menggenapi firman Allah yang diberikan Allah kepada Yohanes Pembaptis untuk dilakukan. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, baptisan itu diberikan setiap kita sakramen sebagai sakramen kudus untuk membuka hati pikiran kita menerima Tuhan, mengenal Tuhan lebih baik. Itu kenapa baptisan itu ada di awal. Di awal ketong dilahirkan, ketong sudah diminta oleh gereja, oleh pelayan untuk harus dibawa secepatnya ke dalam gereja untuk dibaptiskan. Itu bukan karena apa-apa, tetapi karena satu tujuan, bahwa untuk mengenal Allah. Ini adalah hak milik Allah. Anak-anak ini adalah hak milik Allah. Datanglah, berikanlah mereka kepada Allah untuk lebih mengenal Allah dari masa-masa yang sebenarnya mereka pun belum bisa menafsirkan, bahkan belum bisa berbicara mengenai Allah. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, dari apa yang menjadi kesaksian Yohanes Pembaptis ini menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah anak domba Allah yang diberikan bagi kita untuk menyucikan dan menguduskan kita. Dan setiap kita yang telah menerima sakramen kudus harusnya bertanggung jawab dan terus berproses dalam Tuhan. Sekali lagi saya menyampaikan bahwa proses ini tidak gampang, tetapi kalau kita mau berproses, pasti kita punya hidup akan menjadi lebih baik. Jadi selamat berproses, selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Kiranya kesaksian Yohanes Pembaptis ini menolong kita dengan lebih baik lagi mengenal Yesus Kristus sebagai anak domba Allah. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup renungan pada saat ini, saya menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak Saudara semua, sampai jumpa kembali. Tuhan senantiasa mencukupkan kita menjadi berkat.